Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga dengan keluarga kalian semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi kebugaran jasmani. Dalam kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang Harvard Step Up Test atau naik turun bangku. Nah, sebelum masuk ke materi pelajaran, Pak Guru akan mengingatkan kalian semua akan tagihan tugas yang kalian lakukan pekan lalu. Ini masih banyak yang belum mengumpulkan, silakan nanti segera dilaksanakan, segera dikumpulkan supaya tidak menumpuk di akhir pembelajaran kita. Kita masuk ke materi. Harvard Step Up Test adalah sebuah aktivitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani dengan jalan naik turun bangku selama 5 menit, kemudian nanti akan menghitung denyut nadi kita semuanya. Ini yang bisa kita jelaskan. Kemudian untuk kebugaran jasmani, anak perlu ingat kembali apa itu kebugaran jasmani. Ada 4 tingkatan tubuh kita, yaitu sehat, kemudian sakit, kemudian bugar, dan yang terakhir nanti adalah kesehatan atau normal. Nah, ini yang bisa Pak Guru jelaskan. Yang pertama, mungkin sakit, keadaan tubuh kita itu mengalami gangguan sehingga kita tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, sehat, kita memiliki tubuh yang tidak mengalami gangguan pada organ-organ kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas. Kemudian normal artinya apa? Badan kita ini segar, bugar, dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yang terakhir adalah bugar, atau orang mengatakan sebagai fit. Ya, tubuh saya fit artinya apa? Kita bisa melaksanakan aktivitas dengan intensitas yang tinggi atau yang berat, tetapi kita tidak melaksanakan lelah dan kita masih bisa melakukan aktivitas lainnya seperti biasanya. Ini bugar, sehingga bugar adalah derajat yang paling tinggi dari kondisi tubuh kita. Nah, inilah yang diharapkan di musim pandemi ini, anak-anak tetap memiliki kebugaran yang bagus, sehingga akan mengurangi risiko terpapar COVID-19 ini. Kemudian, Harvard Step Up itu apa? Harvard Step Up adalah sebuah tes yang dulu, tahun 40-an, digunakan untuk menyeleksi tentara Amerika yang akan ikut Perang Dunia Kedua. Jadi waktu Amerika kekurangan tentara, sehingga mereka melaksanakan tes untuk menjaring orang-orang atau pemuda yang sehat masuk ke ketentaraan. Nah, ini yang dilakukan, kemudian berkembang sampai saat ini bisa digunakan untuk mengetes kebugaran jasmani orang-orang seperti kita ini. Kemudian gerakannya dilakukan naik turun selama maksimal 5 menit atau sekuat kalian. Sekuat kalian ada 2 ukuran. Yang pertama nanti bisa merubah langkah 2 kali, kemudian yang kedua nanti dilihat dari tungkai atau kaki kalian sudah bergetar hebat atau lelah, berarti sudah tidak boleh melakukan kegiatan ini lagi atau istirahat dan dihitung nadinya. Tes ini untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani yang berfungsi untuk mengetahui kapasitas vital paru-paru kita. VO2 max itu adalah ukuran maksimal paru-paru dan jantung kita. Nah, kapasitas vital paru-paru ini digunakan untuk menentukan kinerja kita. Mungkin kita bisa melihat binatang kuda ya, kenapa tenaga mesin diukur dengan tenaga kuda dan seterusnya, atau horsepower ya, karena memang kuda ini memiliki kapasitas vital paru-paru jantung yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kita ketahui, sehingga ukuran-ukurannya dengan tenaga kuda seperti itu. Kemudian pengetahuan yang penting adalah palpasi. Palpasi itu mengukur denyut jantung kita. Yang pertama ini di tekukan rahang ini, di bawahnya ini, kita mengukur dengan jari telunjuk dan ibu jari, dipegang saja, nggak usah dicekik, ya, dipegang saja akan terasa denyutnya. Iya, dek, dek. Nah, itu namanya denyut nadi. Kemudian yang kedua dengan antara os humerus dengan tulang tengah kita ini, ya, antara ini ibu jari, ya, ibu jari dengan urat yang di tengah ini. Nah, kita memakai jari telunjuk dan jari tengah kita ini lebih peka daripada ibu jari, ya. Ditempelkan di akan terasa denyutnya. Nah, seperti itu. 2 cara yang kita lakukan untuk palpasi. Silakan kalian memakai cara yang mana. Ada satu lagi yaitu dengan palpasimeter atau oximeter, yaitu kita memasang alat di ujung jari kita, ya seperti dijepit itu.
ya. Dijepit itu nanti akan ada hitungannya secara digital, akan menghitung denyut nadi kita, ya. Ini bisa kita beli di toko kesehatan, di apotek sekarang banyak sekali, ya. Kemudian alat yang diperlukan yang pertama adalah bangku atau tangga setinggi maksimal ya 30 cm. Tangga atau stair di rumah itu bisa kalian gunakan ya. Kemudian stopwatch atau jam digital atau jam analog. Untuk jam analog kurang tepat ya, mungkin lebih bagus jam digital ya, yang angka-angka itu bukan yang muter itu ya. Kemudian metronom untuk menghitung irama langkah, nah itu naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun. Nah ini harus berima tetap. Iramanya berubah, kita ganti langkah lagi sama 2 kali, nah maksimal nanti baru dihitung. Kemudian alat tulis untuk menghitung denyut nadi, kemudian sepatu olahraga supaya naik turunnya bisa enak, ya bisa lancar, supaya kalau kita nggak memakai sepatu itu untuk naiknya nanti mungkin tertekan, untuk turunnya juga tertekan. Tapi kalau ada sepatu yang ada airborne atau bantalan udara itu lebih baik lagi. Dan kemudian pakaian olahraga jangan memakai pakaian yang sepan ya, supaya naik turunnya lebih mudah. Kemudian yang berikutnya, cara melakukannya. Yang pertama, siapkan semua alat yang diperlukan. Kemudian yang kedua, lakukan pemanasan dengan stretching atau penguluran, terutama di bagian tungkai dan kaki, karena nanti kita akan naik turun menggunakan tungkai kita. Tungkai itu dari paha dan kaki. Ya, paha, kemudian betis dan kaki, ini namanya tungkai. Tapi kalau kaki itu adalah bagian pergelangan kaki ke bawah, ya, itu perlu kita luruskan. Kemudian yang berikutnya, melakukan naik turun selama maksimal 5 menit atau 2 kali berubah langkah atau kaki kita ada bergetar-getar atau tremor. Kemudian setelah melakukan langkah kita istirahat 1 menit, dihitung dulu denyut nadinya selama 30 detik. Istirahat lagi selama 1 menit, dihitung lagi selama 30 detik. Kemudian yang ketiga, istirahat lagi 1 menit dan dihitung untuk denyut yang ketiga selama 30 detik. Ya, silakan nanti lihat link video di bawah ini, nanti akan Pak Guru share. Kemudian ini kalian perhatikan, up, up, down, down, naik, naik, turun, turun, kanan, kanan, kiri, kiri, seperti itu ya langkahnya. Jadi kalau naiknya kanan dulu, turunnya juga harus kanan dulu. Kalau naiknya kiri dulu, turunnya harus kiri dulu, seperti itu. Dan di atas kalian perhatikan ini kursor Pak Guru ya. Ini benar-benar lututnya harus lurus ya, tidak boleh nekuk ya. Karena apa? Di betis kita itu ada klep-klep pembuluh darah vena atau yang kembali ke jantung, sehingga ini yang menentukan kerja jantung kita. Nah, kalau jantung kita berdenyut keras, otomatis paru-paru kita juga akan mengambil oksigen dengan lebih banyak lagi. Ya. Maka jantung dengan paru-paru berhubungan sangat erat ya. Berikutnya ini hitungannya, denyut nadi 1 setelah 30 detik, denyut nadi kedua dihitung 30 detik setelah istirahat kedua, dan denyut nadi ketiga setelah istirahat 3 menit. Nah ini perlu kita perhatikan semuanya, jangan sampai keluar, nanti ada bagannya di belakang. Kemudian tugas kalian adalah nanti menghitung indeks kebugaran jasmani ini. Ya, indeks IKJ itu indeks kebugaran jasmani. Ini diperoleh dari total lama naik turun bangku. Kalau maksimal 5 menit ya berarti 5 kali 60 detik atau 300 detik dikali 100 berarti 30.000 dibagi total denyut nadi 1, denyut nadi 2, denyut nadi 3. Nah, totalnya berapa? Jadi di dalam olahraga juga memerlukan ilmu matematika. Ada perkalian, ada pembagian, dan di sini ada penjumlahan. Silakan kalian gunakan ilmu matematika kalian. Kemudian setelah kalian paham, silakan nanti kalian praktekkan pengetahuan ini, pengalaman ini, dan setelah hasilnya diperoleh silakan kumpulkan di classroom ya. Batas pengumpulan sepekan setelah tugas ini Pak Guru share ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ditunda, jangan sampai seperti yang kemarin, nanti akan menumpuk di belakangnya. Ini bahkan yang Pak Guru share, nanti naik turun bangku maksimal 5 menit, atau setelah ganti 2 langkah, atau setelah kakinya bergetar hebat, tremor. Kemudian istirahat 1 menit, dihitung 30 detik, istirahat lagi 1 menit, 30 detik lagi berikutnya, dan seterusnya. Ya, ini tidak ada 10 menit ya kalau kita lihat seperti ini. Ya, lihat seperti ini. Kemudian silakan nanti laksanakan sebaik-baiknya, dan inilah dari Pak Guru, silakan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pak Guru akhiri, bila itu hidayah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.